Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau disingkat dengan PMKP. Seluruh rumah sakit harus memiliki tim PMKP serta program kerjanya. Mengapa sih PMKP menjadi sangat penting dan harus dimiliki oleh seluruh rumah sakit? Karena PMKP akan menjamin adanya peningkatan mutu serta menjamin adanya keselamatan bagi pasien. Di dalam akreditasi rumah sakit, PMKP merupakan satu pokja akreditasi, yaitu pokja PMKP. Berikut dokumen-dokumen yang diperlukan. Berdasarkan Permenkes nomor 80 tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit, dokumen yang perlu disiapkan yaitu surat keputusan direktur tentang Komite Mutu, yaitu adanya tentang pembentukan tim Komite Mutu. Kemudian ada kebijakan PMKP, ada pedoman PMKP serta panduan-panduannya, serta ada SPO dan SK pendukung lainnya, serta program kerja yang dibentuk setiap tahun. Selain dokumen di atas, juga diperlukan bukti-bukti kegiatan yang dikumpulkan beserta foto-fotonya, yaitu dengan undangan, materi, absensi, dan notulen. Kita bahas tentang PMKP. PMKP dibagi menjadi 3 bagian atau subkomite. Yang pertama, peningkatan mutu, kedua, keselamatan pasien, dan ketiga, manajemen resiko. Jika dibentuk menjadi struktur organisasi PMKP, yang pertama ada ketua PMKP beserta sekretarisnya, kemudian ada ketua subkomite peningkatan mutu, ketua subkomite keselamatan pasien, dan ketua subkomite manajemen resiko. Kita bahas dari yang pertama, yaitu bagian peningkatan mutu. Apa sih yang dilakukan oleh bagian peningkatan mutu? Yang pertama, dilakukan pemilihan indikator. Untuk indikator sendiri, INM, IMPRS, dan IMP unit kita akan bahas di belakang atau selanjutnya. Setelah dilakukan pemilihan indikator yang dibuktikan dengan UAN atau undangan, absensi, dan notulen, akan dibentuk menjadi SK direktur, yaitu SK indikator mutu. Setelah ditetapkan tentang indikator rumah sakit, dilakukan pelatihan-pelatihan kepada PIC data yang akan melakukan pengumpulan data. Setelah data terkumpul, dilakukan agregasi data atau tabulasi dan dibentuk sebuah grafik. Setelah terkumpul dan dilakukan tabulasi, maka dilakukan analisa data, salah satunya menggunakan PDSA atau Plan, Do, Study, dan Action. Selain itu, juga diperlukan adanya validasi data dan uji perubahan. Validasi data perlu dilakukan misalnya pada kondisi indikator baru, PIC baru, atau data-data yang akan dilakukan publikasi. Untuk uji perubahan dilakukan ketika ada indikator-indikator yang belum tercapai dan dilakukan evaluasi. Setelah dilakukan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa, harus dilakukan menjadi sebuah informasi yang bisa dipublikasikan, bisa melalui website ataupun laporan-laporan. Berikut indikator mutu di rumah sakit. Indikator mutu dibagi menjadi 3, yaitu indikator nasional mutu atau disingkat INM. Ini menjadi salah satu indikator yang sudah ditetapkan secara nasional, terdiri dari 13. Yang kedua, indikator mutu prioritas rumah sakit atau disingkat INM-RS. Ini yang harus dipilih oleh rumah sakit, walaupun item-itemnya sudah ditetapkan secara nasional. Kemudian indikator mutu prioritas unit atau disingkat dengan IMP unit, yaitu indikator yang dipilih oleh masing-masing unit. Jadi ada 3 bagian indikator mutu ya, nasional, rumah sakit, dan unit. Kita bahas satu persatu. INM atau indikator nasional mutu terdiri dari 13 indikator. Yang pertama, kepatuhan kebersihan tangan. Kedua, kepatuhan penggunaan APD. 3, kepatuhan identifikasi pasien. Keempat, waktu tanggap operasi SC emergensi. 5, waktu tunggu rawat jalan. Keenam, penundaan operasi elektif. Ketujuh, kepatuhan waktu visit dokter. 8,
pelaporan hasil kritis laboratorium. Ke-9, kepatuhan penggunaan formularium nasional. Ke-10, kepatuhan terhadap alur klinis atau CP. Ke-11, kepatuhan upaya pencegahan risiko jatuh. Dan ke-12, kecepatan waktu tanggap komplain. Serta yang terakhir 13, kepuasan pasien. Ini yang telah ditetapkan secara nasional dan harus diterapkan oleh seluruh rumah sakit. Ini contohnya ya. Setelah dikumpulkan data, dilakukan agregasi data dan tabulasi data untuk INM. Lanjut ke IMPRS atau indikator mutu prioritas rumah sakit. Ini item-itemnya. Yang pertama, indikator sasaran keselamatan pasien. Sasaran keselamatan pasien ada 6 dan minimal 1 indikator dari setiap sasarannya. Jadi harus ada 6 indikator. Yang kedua, indikator pelayanan klinis prioritas minimal 1 indikator. Yang ketiga, indikator sesuai tujuan strategis rumah sakit atau KPI minimal 1 indikator. Yang keempat, indikator terkait perbaikan sistem minimal 1 indikator. Yang kelima, indikator terkait manajemen resiko. Yang keenam, indikator terkait penelitian klinis dan program pendidikan kedokteran. Berikut contoh-contoh indikator rumah sakit atau indikator mutu prioritas rumah sakit yang dipilih oleh masing-masing rumah sakit dengan ketentuan-ketentuan ada 6 item. Kita lanjut ke indikator prioritas unit atau IMPU. Indikator mutu prioritas unit atau IMPU adalah indikator prioritas yang khusus dipilih kepala unit terdiri dari minimal 1 indikator. Jadi masing-masing unit memiliki 1 indikator prioritas atau indikator mutu prioritas. Berikut bagian bawah ini contoh-contoh indikator dari masing-masing unit. Kita bahas yang bagian yang kedua, yaitu tentang keselamatan pasien. Apa aja sih yang ada dalam keselamatan pasien? Keselamatan pasien tentunya ada penerapan tentang 6 sasaran keselamatan pasien. Selain 6 sasaran keselamatan pasien, juga ada pelaporan insiden keselamatan pasien. Misalnya ada Sentinel, KTC, KPC, KTD, KNC yang sebelumnya sudah kami jelaskan di bagian keselamatan pasien. Dari pelaporan-pelaporan tersebut dilakukan grading dan dilakukan tindak lanjut. Seperti ada Sentinel, dilakukan RCA atau root cause analisa, sedangkan IKP yang lain dilakukan investigasi sederhana, serta perlu dilakukan budaya keselamatan pasien. Bagian yang ketiga yaitu manajemen resiko. Terdiri dari budaya sadar risiko. Dari masing-masing unit melakukan identifikasi risiko, membentuk risk register. Dari unit akan dibentuk risk register rumah sakit menjadi profil risiko rumah sakit. Dari risk register rumah sakit terpilih satu masalah prioritas yang dibentuk menjadi sebuah FMEA. FMEA unit dan FMEA rumah sakit. Dari FMEA tersebut dilakukan tindak lanjut FMEA dan monitoring pelaksanaannya. Demikian tentang PMKP, sedikit tentang PMKP yang bisa kami jelaskan. Terima kasih, semoga bermanfaat.